Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara upload artikel mahasiswa yang ingin dipublish di repositori FITK Unsik. Nah, di sini pertama yang harus dibuka oleh mahasiswa yaitu alamat web repo FITK Unsik ACID. Silahkan nanti dibuka dengan alamat web seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik create account ya. Coba diklik. Nah, di sini silahkan ditulis nama teman-teman, ada title itu misal nama pertama, kata pertama apa, family name apa, ataupun nama kedua ketiga ditulis di sini. Kemudian di sini dikasih inisial. Ini seperti saya sudah daftar kemarin, jadi saya tulis misal di sini nama saya Aulia ya. Kemudian family name-nya ada Fitria, di sini saya tuliskan ada AF, AU ya, Aulia Fitria misal seperti itu. Kemudian email address ini silahkan diisi sesuai dengan alamat teman-teman yang masih aktif, alamat email. Kemudian username silahkan ditulis, terserah teman-teman mau dikasih nama apa, password silahkan dibuat. Nah, kebetulan kemarin saya sudah register. Nah, nanti setelah klik register ini, teman-teman akan dapat keterangan untuk aktivasi di email. Nah, di sini kebetulan di email saya sudah masuk ya, tapi yang harus diperhatikan teman-teman, masuknya bukan di kotak masuk, tapi melainkan di spam ya. Jadi teman-teman bisa cek email yang masuk dari repository itu di spam. Di sini ada satu spam. Nah, di sini ada email masuk dari repository FITK registration ya. Nah, setelah dapat email seperti ini, silahkan klik activate your password ya. Nah, di sini you need to activate your password. Oke. Kemudian setelah kamu sukses konfirmasi password, you can deposit the items here. Oke. Misal ini diklik, isinya apa? Oke. Oke, langsung saja ini sudah klik here ya, teman-teman. Ini tadi sudah saya klik. Oke, karena sudah ya, coba kita register apakah berhasil apa tidak. Login. Tadi kan sudah ya, teman-teman sudah register. Sekarang teman-teman bisa register tadi. Ini karena kemarin saya sudah logout ya, maka sekarang saya bisa login. Username-nya Aulia Fitria, passwordnya sudah saya buat, yang tadi sudah saya buat. Kemudian coba saya login, apakah berhasil atau tidak. Oke, di sini saya sudah masuk ya sebagai akun saya tadi Aulia Fitria. Kemudian langkah selanjutnya untuk teman-teman upload artikel itu di manage deposit ini, teman-teman. Oke, kita klik new item ya. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan sesuai dengan prosedur yang ada di sini. Yang pertama, jenis item apa yang akan teman-teman upload. Nah, saya sarankan di sini masuknya ke artikel karena teman-teman membuatnya artikel ya. Kemudian klik artikel, setelah itu klik save and return ya. Oke, ini misal kita lihat reviewnya seperti ini, ada item type-nya itu berupa artikel, kemudian detailsnya seperti apa ini, misal ya seperti ini. Kita kembali lagi. Tadi ini tidak berhasil, remove aja, maka kita mulai lagi new item. Itu tadi misalnya teman-teman ya. Klik artikel, kemudian klik next. Kita sudah pilih jenis kita, artikel kita adalah berupa artikel ya, yang akan kita submit berupa artikel, maka kita akan klik next. Nah, tadi type, sekarang upload, add new document. Maka teman-teman bisa choose file di sini, misal aja ini teman-teman ya. Saya upload asal-asal, ini punya mahasiswa yang kemarin cek plagiasi saya pakai. Ini misal saja seperti ini artikelnya. Oke, choose file. And then ini kontennya berupa teks visible, oke. Language and Indonesia. Kita cari Indonesia, ada nggak? Ternyata tidak ada ya. Maka kita pilih bahasa Inggris saja, nggak apa-apa. Ada, sorry, Indonesian ada. Nah, di sini
kita bisa klik next ya, karena tadi sudah upload ini. Kemudian kita klik next. Nah, setelah itu kita bisa isi teman-teman. Title ya, title semuanya, judulnya silahkan diisikan di sini, abstraknya dikopikan di sini. Kreator ini adalah penulis. Jadi teman-teman yang harus diingat di sini, yang harus dimasukkan dalam artikel teman-teman, yang pertama adalah nama mahasiswa sendiri, yang kedua adalah nama dari pembimbing pertama sekaligus sebagai corresponding author, dan yang ketiga adalah sebagai pembimbing kedua. Jadi dalam artikel teman-teman mahasiswa itu harus dimasukkan ada 3 nama ya. Silahkan nanti dimasukkan semua di sini. Yang pertama di sini silahkan nama mahasiswa dimasukkan seperti yang tadi, ada family name, ada inisialnya apa, emailnya apa. Kemudian ini yang kedua, nama dosen pembimbing pertama, inisialnya apa, email aktifnya apa. Kemudian yang ketiga adalah nama pembimbing kedua ya. Di sini inisialnya juga harus dikasih, kemudian email aktifnya apa. Silahkan tanya dosen masing-masing untuk emailnya. Kemudian di sini nggak usah diisi, nggak apa-apa, karena yang wajib diisi sebenarnya bintang-bintang, tapi abstrak juga saya sarankan untuk diisi meskipun tidak bintang. Nah, di sini kemudian ada corporate creator, ini tidak usah diisi, kontributor tidak usah juga, nggak apa-apa. Kemudian division silahkan diisi sesuai teman-teman. Berarti fakultas tarbiyah ya, misal PAI silahkan diklik PAI, PAUD, bahasa Arab, fisika, PGMI, dan seterusnya. Silahkan disesuaikan divisionnya. Kemudian publication detail ya, different. Yes, this person has been different. Oke, klik aja yes. Kemudian status published ya, unpublished. Oke. Jadi maksudnya unpublished itu adalah artikel mahasiswa ini yang mau masuk ke repository adalah belum pernah dipublish sebelumnya. Jadi klik unpublished ya. Kemudian journal or publication title. Jadi di sini silahkan diisi judul publikasi atau jurnalnya. Judul publikasi atau judul jurnal. Diisi aja di repository Unsik ya. Repository FITK Unsik gitu ya. ISSN-nya nggak usah. Kemudian klik di sini yang perlu diisi sebenarnya yang bintang-bintang, kalau yang lainnya mau diisi silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian ini banyak juga ya teman-teman yang perlu diisi. Kontak email address, nggak ada. Reference mau dimasukkan silahkan. Kemudian keywordnya dalam artikel mahasiswa itu kan ada kata kunci ya, silahkan dimasukkan di sini. Nah, di sini maaf tadi kelewat, kontak email address itu adalah alamat email dari corresponding author. Jadi dimasukkan di sini seharusnya adalah email dari pembimbing pertama ya. Kemudian additional information nggak perlu, kemudian kita klik next aja. Sorry, ini nggak bisa saya isi ya. Coba saya isi asal-asal aja karena tadi saya kosongin, maka tidak bisa ke lanjah selanjutnya. Di sini juga misal ini asal saja teman-teman. Ini give name-nya misal FF, emailnya ini misal ya, dan seterusnya. Kontributor division, misal saya klik PAI ya teman-teman ya. Oke, misal ini PAI, kemudian ini jurnal repository FTP ya. Kemudian ini bisa diisi, ini sunnah ya teman-teman, bisa diisi atau enggak, tapi saya sarankan memang diisi. Kontak email address itu berarti nama email dosennya, corresponding tadi referensinya juga bisa diisi, semua referensi mahasiswa. Kemudian klik next. Kontak email address is invalid ya, karena saya asal-asal ya tadi ya. Invalid email address.
misal. Oke, kemudian next. Nah, di sini berhasil karena email yang saya masukkan adalah yang betul ya. Kemudian subject, search for subject. Di sini teman-teman masuknya apa sih kira-kira artikelnya gitu ya. Misal mengenai science berarti science. Kemudian kalau education atau apa silahkan di sini ada education misalnya. Education tentang apa? Tentang sejarah pendidikan ataupun tentang pendidikan secara umum silahkan dipilih. Misal saja ini saya klik education general ya. Misal topiknya mengenai itu, maka saya klik next. Nah, di sini tinggal deposit. Nah, ini udah selesai ya, tinggal save deposit item. Oke, deposit item now. Jadi saya sudah klik sekarang, jadi ini sudah masuk ke admin, ke akun admin. Jadi nanti saya yang akan menyetujui apakah ini bisa masuk ke repository atau tidak ya. Jadi tugas mahasiswa untuk upload sudah selesai sampai di sini. Kalau ingin dilihat hasil apa yang telah dilakukan, maka bisa dilihat review. Di sini ada teksnya tadi yang sudah diupload, abstraknya ini judulnya tadi ya, karena saya asal nulis maka yang keluarnya seperti ini. Bisa dilihat juga di details, di sini bisa teman-teman lihat ya. Tadi ada beberapa jenis yang dimasukkan, ada kontak email address, ada journal publication title, dan lain-lain. Oke, cukup ya.